لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى ذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, safari subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya menghimpun kita di dalam lapis-lapis keberkahan, lapis keberkahan dalam tempatnya, karena ini rumah Allah. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Lapis keberkahan di dalam acaranya, karena kita melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh malaikat. Innal Qur'ana al-fajr kana mashhuda. Kita mendahuluinya dengan dua rakaat yang lebih berharga daripada seluruh dunia ini seisinya. Dan kita berada di dalam waktu yang berkah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di pagi-pagi mereka. Dan kita berada di keberkahan majelis ilmu yang berharga. Duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi ma 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Beliau katakan, tidak ada pun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah, mengkaji makna-maknanya, melainkan rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Malaikat-malaikat Allah menaungkan sayap-sayapnya kepada mereka, menaungkannya sampai tuntas majelis ini. Lalu mereka berlomba-lomba menghadap Allah Azza wa Jalla, melaporkan orang yang telah dinaunginya kepada Allah, melaporkan untuk dimintakan ampunan dan perlindungan dari neraka, dimintakan ridha dan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan ketentraman kepada kita semuanya. Ketentraman, ala dzikrillah tatma'innul qulub, sebab yang menyebabkan hati menjadi tentram adalah mengingat Allah. Dan ini majelis kita semua untuk mengingat Allah. Sebab dengan ilmu kita bisa menyingkirkan satu penyakit pada diri manusia. Kebanyakan manusia itu mengkhawatirkan apa yang sudah dijamin dan lupa pada apa yang belum digaransi. Yang sudah dijamin misalnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah menanggung segala rezekinya. Tapi betapa banyak orang hidup dengan mengkhawatirkan rezeki, sedangkan yang belum dijamin adalah apakah kita semua ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya sedikit manusia yang mengkhawatirkan tentang itu.
Maka sesungguhnya kita berkumpul untuk tahu mana yang perlu dikhawatirkan dan mana yang tidak. Dan kita berkumpul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam kumpulan yang lebih berharga daripada kumpulan kita. Wa dzakarakumullahu fi man 'indah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut nama kita satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Kalau disebut Pak Lurah di rapat kelurahan sudah cukup membanggakan, disebut Pak Wali Kota dalam acara tingkat kota, disebut oleh lagi Presiden dalam acara kenegaraan, dibanggakan jasa-jasanya, sudah membuat kita bangga. Bagaimanakah jika yang membanggakan kita adalah orang penggenggam semesta alam? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita yang diangkat oleh panitia pada pagi hari ini menarik. Hijrah. Kata hijrah ini hajar. Salah satu makna asalnya adalah memutus hubungan, meninggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, wahjurhum hajran jamilan, dan putuskan hubungan dengan mereka wahai Muhammad dengan pemutusan hubungan yang anggun dan cantik. Salah satu perintah Quran ini bahwa kita ini melakukan hal yang tujuannya baik, wajib dengan cara yang baik, dan kalau bisa bukan cuma baik dalam timbangan syar'i, tapi bahkan dalam pandangan umum manusia. Makanya wahjurhum, putuskan hubungan dengan mereka wahai Muhammad hajaran jamila, dengan cara memutus hubungan yang jamila, beautiful di dalam semua mata manusia. Hijrah, kata al-hajru atau al-hajirah juga bermakna keras, karena memang di dalam perpisahan, pemutusan hubungan ini sangat dimungkinkan ada hati yang menjadi keras, ada hubungan yang menjadi keras, ada ketidaknyamanan yang terjadi bagi orang yang meninggalkan pun juga demikian. Karena hijrah itu meninggalkan apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ke segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dari Makkah ke Madinah ada hijrah untuk menegakkan agama secara paripurna. Kalau di Makkah ada berbagai halangan, tantangan, hambatan, gangguan, penyiksaan, penganiayaan, tekanan yang membuat mereka tidak mampu untuk menegakkan agama Allah secara sempurna, maka Allah menuntut mereka pada tahun ke-13 dari Bi'tsah, setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, untuk apa? Pergi ke tempat lain yang memungkinkan bagi mereka untuk menegakkan agama secara sempurna. Dan hukumnya secara nihai pada saat itu, pada tahun ke-13 Bi'tsah, adalah fardu yang dia yang tidak mau untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah, meninggalkan tempat yang telah menindasnya menuju ke tempat di mana dia merdeka untuk melaksanakan kehambaannya kepada Allah, mengabdi sebagai Abdullah, maka Allah mengancamkan jahanam kepada mereka. Dan segala hujah mereka, seperti misalnya kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi, akan dibantah oleh para malaikat yang bertanya kepada mereka nantinya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah kamu dapati
Bumi Allah itu luas seluas-luasnya, maka kamu bisa berhijrah padanya. Kenapa tidak kamu lakukan? Meninggalkan hal-hal yang membuat kita kesulitan untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke satu keadaan. Saya kira bukan cuma tempat pada konteks kita di zaman sekarang. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi lingkungan rumah, bisa jadi juga berbagai-bagai hal yang memungkinkan kita menuju ke tempat yang memungkinkan untuk kita menegakkan agama Allah dengan bebas, menegakkan agama Allah dengan merdeka. Dalam pembahasan tentang hijrah ke Habasyah, maka ikatannya lebih longgar karena ini terjadi pada masa sebelum tahun ke-13 Bi'tsah, bahwasanya hijrah itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya ke tempat di mana mereka dijamin kemerdekaannya, meskipun pada saat itu berada di dalam kekuasaan bukan seorang muslim. Bahkan ketika hijrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu, beliau mengatakan, pergilah ke Habasyah karena di sana ada malikun la yudlahu ahadun indah, seorang raja yang tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya, tidak akan diperlakukan tak adil siapapun yang ada di sisinya. Yang dimaksud adalah An-Najasyi As-Samah, Raja Habasyah, yang waktu itu masih beragama Nasrani tetapi menegakkan sifat-sifat adil. Pada keadaan demikian, hijrah itu ada prioritas utamanya hijrah, bagaimana seperti hijrah ke Madinah yang membuat para sahabat sempurna melaksanakan segala ketaatan dengan berada di dalam sebuah lingkungan yang mereka bersama dengan komunitasnya, dan bahkan dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin muslim paripurna. Tapi ada masanya juga hijrah menuju ke satu tempat di mana meskipun pemimpinnya bukan muslim seperti pemimpin Habasyah pada saat itu, tetapi memungkinkan untuk menegakkan agama tanpa intimidasi, itu jauh lebih baik daripada bertahan di kota Makkah pada saat itu, di mana mereka disiksa dan disakiti oleh Quraisy ketika menegakkan agama, ditimpai fitnah yang sangat dahsyat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna asasi dari hijrah itu di dalam dinul Islam. Bagaimana seseorang meninggalkan apa yang tidak diridhai oleh Allah sebab dia tidak mampu untuk melaksanakan kehambaan kepada Allah secara bebas dan merdeka, menuju tempat di mana dia kondusif untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, menjadi insan-insan bertakwa. Maka di dalam hijrah ini ada keberkahan besar, karena hijrah sendiri sebuah gerakan berkah. Al-harakatu fil barakati, fil harakati barakah. Di dalam gerakan itu ada berkah. Seorang meninggalkan sesuatu, maka dia mendapatkan satu makna keberkahan tersendiri. Bergerak karena kita ini fitrahnya manusia seharusnya dinamis. Di manusia itu insan, insan dalam bahasa Arab para ulama unsurnya adalah unsur, artinya jinak, gitu ya. Kemudian juga nisyan, artinya lupa. Dan satu lagi adalah unsur dinamis. Jadi dari jinak, gitu ya, dinamis dan pelupa.
jinaknya. Dengan demikian dia bisa diajari adab-adab, bisa diisi dengan berbagai macam akhlak yang mulia, dinamisnya, karena dia harus bergerak, berkembang, bertumbuh, membesar. Dan rupanya, maka dia diingatkan senantiasa untuk bertakwa kepada Allah, diingatkan secara harian dengan panggilan Allah, diingatkan secara pekan dengan salatul Jumat dan khutbahnya, diingatkan secara bulanan dengan ayyamul bidnya, diingatkan secara tahunan dengan Ramadan, diingatkan seumur hidup sekali dengan haji atau umrahnya. Semuanya ini untuk mengisi makna kemanusiaan yang sejati itu. Di dalam hijrah itu ada berkah. Harta, kalau hijrah hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat semata-mata. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, sungguhnya di dalam hijrahnya seorang pemuda meninggalkan tanah kelahirannya, dia telah berada di jalan yang benar untuk mendapatkan keberkahannya Allah. Karena gaharu hanya kayu biasa ketika masih berada di hutan. Karena emas tak berbeda dengan lumpur dan tanah ketika masih berada di tempat penambangannya. Karena kalau kita yang dijawab kemudian mengatakan tunas pisang tidak akan menjadi induk yang besar kalau masih menempel di tempat tumbuh. Berpindah itu barakah, meninggalkan sesuatu yang menjadi asal kita menuju ke tempat yang memungkinkan hal-hal yang lebih baik. Allah bahkan menjamin di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghama katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan dapati di jalan Allah itu tempat yang memungkinkan baginya untuk melaksanakan berbagai amal bakti dan juga kelapangan rezeki, wasa'ah, kelapangan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkahnya hijrah itu juga adalah karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak diridai Allah menuju ke sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai hijrah dalam soal selera, hal-hal yang kecil ini juga sangat bernilai untuk diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, misalnya siapa yang menahan pandangannya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menahan pandangannya yang haram karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencicipkan manisnya iman yang dia rasakan dalam hati. Dengan begitu syahdunya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, demikian bersatu riwayat, pada suatu hari memeriksa kuda-kudanya. Satu hari disebutkan 1.000 kuda atau 3.000 kuda atau 600 kuda. Banyak sekali kudanya Sulaiman alaihi salam, kuda yang sangat indah-indah. Yang ketika memeriksa kudanya ini, ternyata dia lalai untuk melaksanakan satu waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kemudian dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kuda-kuda ini telah melalaikan aku dari Rabb Azza wa Jalla. Maka sesuai tradisi Bani Israel, beliau kemudian dengan kerelaan hati menyembelih semua kuda-kuda itu karena Allah. Ya Rabbi, kata dia, ini yang telah melalaikan aku dari engkau, maka aku tinggalkan mereka karena engkau. Kuda-kuda itu disembelih karena Allah. Maka apa Allah gantikan untuknya? Apa yang Allah gantikan untuk Sulaiman alaihissalam? Kendaraan yang jauh lebih baik daripada kuda, berupa
kendaraan yang tidak perlu memberi makan, kendaraan yang jauh lebih nyaman, kendaraan yang jauh lebih cepat, kendaraan yang kemudian diperintahkan pergi kemanapun beliau suka. Kendaraan itu adalah angin. Ketika meninggalkan kuda yang telah melalaikan dia dari Allah, Allah menggantinya dengan yang jauh lebih baik daripada kuda, angin, yang membuat beliau bisa bepergian kemanapun beliau kehendaki. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantinya dengan segala yang lebih baik. Meskipun tentu saja bagi setiap orang ada ujian yang akan dilewati masing-masingnya dalam keyakinannya tentang apakah Allah mengganti dengan yang lebih baik atau belum. Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu ketika akan berhijrah, maka beliau dihadap oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau ini memasuki kota Makkah dulu, orang tidak punya apa-apa. Kamu berniaga di Makkah, lalu kamu menjadi kaya raya, dan sekarang kamu akan pergi meninggalkan Makkah dan membawa kekayaanmu. Sungguh kami tidak terima, kata orang-orang Quraisy. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu mengatakan ketika itu, apakah kalian akan membiarkan aku pergi menyusul kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika aku berikan semua harta itu untuk kalian? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, itu sesuatu yang memang adil, karena engkau dulu datang ke Makkah tidak punya apa-apa, maka sudah seharusnya engkau meninggalkan Makkah juga tidak membawa apa-apa. Pada kekayaan Suhaib berlimpah-limpah di Makkah pada saat itu. Maka berangkat beliau radhiyallahu anhu ke Madinah. Sampai di Madinah, semua orang mengatakan, aflas Suhaib, aflas Suhaib, telah bangkrut Suhaib, telah bangkrut Suhaib. Kecuali Nabi SAW yang kemudian beliau mengatakan, rabihah Suhaib, rabihah Suhaib, beruntung Suhaib itu, untungnya besar sekali Suhaib itu. Bagaimana dia beruntung ya Rasulullah, sedangkan dia kehilangan seluruh hartanya. Nabi SAW mengatakan, bagaimana tidak beruntung orang yang membayar dengan harta dunia seperti itu untuk mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah juga menjadi cara kita untuk meraih kebaikan yang lebih besar dari Allah, menjaga diri kita dari keburukan-keburukan yang ada di lingkungan lalu, menuju ke satu tempat di mana kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah di lingkungan baru yang orang-orang yang berprasangka baik kepada kita, dan kita tidak terbebani masa lalu untuk menjadi orang baik. Maka ini menjadi keindahan yang luar biasa. Kisah dari Bani Israel, ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Maka dia pergi kepada seorang rahib ahli ibadah dan mengatakan, wahai rahib, sungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Bagaimana aku ini? Apakah akan diampuni? Rahibnya gemetar. Bagaimana dia bisa membayangkan membunuh 99 nyawa, sedangkan si rahib ini membunuh semut saja tidak tega. Dan dia kemudian mengutip Taurat. Di dalam Taurat ada tertulis, barang siapa membunuh satu nyawa, maka sama dengan memusnahkan seluruh kehidupan. Dan barang siapa menghidupkan satu manusia, satu jiwa, maka seakan-akan dia menjaga seluruh kehidupan. Bergidik-gidik, maka syaitan membisikkan sesuatu yang lebih jahat lagi kepada lelaki pembunuh ini. 99 itu angkanya nanggung, 100 lebih bagus. Maka rahim itu menjadi korban ke-100 dari pembunuhan yang dilakukan lelaki. Pergi lagi dia mengembara dengan ketakutan, khawatir dan gelisah yang membuat dia tidak bisa tidur. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya darah yang tumpah itu senantiasa tidak akan pernah membuat bisa tidur orang yang melakukan pembunuhan. Darah, karena Nabi SAW memberikan umatnya satu hal yang pertama kali di akhirat akan dituntut kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah darah, soal pembunuhan ini. Dan kemudian akhirnya dia berjumpa dengan seorang
alim, Rabi yang alim, yang sangat memahami kitab Allah pada saat itu. Dia menanya, bagaimana aku ini, wahai Rabi? Apakah aku ini masih memungkinkan untuk diampuni Allah sementara aku sudah membunuh 100 nyawa? Kata Rabi itu anak muda, kata si alim itu anak muda, sesungguhnya meskipun dosamu seluas lautan ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Maka bertaubatlah. Bagaimana aku bertaubat? Beristighfarlah kepada Allah, sesali semua perbuatanmu. Dari kemarin kamu sudah menyesal. Tentu, maka mohonlah ampun kepada Allah, lalu lakukan untuk satu hal lagi. Apa itu? Pindahlah, hijrah. Karena barangkali kau berbuat buruk, karena lingkungan yang buruk. Pergilah ke tempat yang baru, tempat di mana orang memandangmu dengan prasangka baik, tidak melihat masa lalu, dan membuatmu lebih mudah untuk menyesuaikan diri menjadi orang baik, tanpa stempel, tanpa label, tanpa prasangka-prasangka. Lalu lelaki berangkat berhijrah seperti anjuran sang alim. Berjalan dia, dan di tengah perjalanan pada Allah telah tiba masanya Allah mencabut nyawanya. Dalam riwayat itu disebutkan, itu untuk menunjukkan hujah kepada kita bahwasanya malaikat rahmat dan malaikat adab berdebat tentang dia. Kata malaikat adab, jatah saya ini 100 nyawa telah dibantai, kejahatan apalagi yang lebih besar daripada itu. Kata malaikat adab. Malaikat rahmat mengatakan, bagaimana mungkin dia jatahmu sementara dia itu sudah bertaubat kepada Allah dan sedang dalam perjalanan untuk berhijrah. Tapi belum sampai, kata malaikat adab. Dia belum sampai ke tujuan hijrahnya. Malaikat rahmat, tapi dia sudah memulai perjalanannya. Maka perdebatan malaikat rahmat dan malaikat adab ini ditengahi oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kata Allah, ukurlah jarak antara dia dengan tempat yang ditinggalkan, bandingkan dengan jarak antara dia dengan tempat yang dia tuju. Ketika diukur hanya selisih 1 jengkal atau 1 hasta, dia lebih dekat ke arah tempat yang dia tuju, maka malaikat rahmat memenangkan satu manusia ini, yaitu dia menjadi ahli surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hijrah. Selama kita berusaha keras, selama kita berjuang meninggalkan hal-hal yang ada di belakang kita, kehidupan yang haram, rezeki yang haram, perbuatan maksiat, hal-hal yang batil, menuju kepada kebaikan-kebaikan. Meskipun belum paripurna kita menggapai kebaikan itu, tetapi ketika ruh kita, hati kita berkomitmen kuat untuk menujunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rahmatnya kepada orang yang melaksanakan hijrah yang sedemikian. Hijrah adalah juga bagaimana suatu peradaban baru dibangun. Peradaban baru karena dalam hijrah itu ada doa-doa. Kita ingat bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di satu lembah tak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia, dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Ibrahim itu. Dia berkata, Duhai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian di antara anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah tidak bertanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan-hewan, tidak ada harapan hidup, hanya tanah, padas, batu, gersang, kering, luar biasa menantang. Inda baitikal muharram, tetapi di dekat rumahmu yang mulia, yang diagungkan. Rabbana liyuqimus shalah, doa kami itu agar mereka
menegakkan nilai-nilai salat di dalam kehidupan, maka jadikanlah manusia-manusia cenderung hati mereka mencintai dan berkasih sayang kepada mereka, dan karuniakanlah kepada mereka rezeki. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Guru saya Allah yang Haji Mu'tamin Khalil dulu mengatakan kepada orang tua saya, kalau menitipkan anak ke pondok, banyak-banyakkan doa ini. Kalau kamu, jangan diratapi ibu-ibu, tapi berdoalah dengan doa ini. Yang indah dari doa ini, Rabbana, doa kami ini sesungguhnya askantu min dzurriyyati, aku tempatkan sebagian di antara keturunanku, bimadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak bertanam. Kata beliau, hidup prihatin itu penting. Biwadin ghairi dzi zar'in, hidup prihatin itu bagian dari kasih sayang, cinta kita kepada anak-anak kita. Tidak disebut kasih sayang orang tua yang memberikan segala apa yang diminta anaknya. Tidak disebut kasih sayang orang tua yang memanjakan anaknya sampai pada level di mana kemudian anaknya tidak mampu mengenali apa hakikat kehidupan. Tidak disebut menyayangi kupu-kupu. Kalau ada kepompong, kupu-kupunya malu keluar, dia kesulitan untuk membuka kepompongnya. Lalu kita bantu dengan cara apa? Digunting kepompongnya biar dia bisa keluar. Apa yang akan terjadi pada kupu-kupu yang semacam itu? Begitu dia keluar, sayapnya lemah. Karena sesungguhnya ketika dia secara alami keluar dari kepompong, sayapnya ini digunakan untuk memecah kepompong, dan itu yang melatihkan otot-otot sayapnya supaya kokoh, yang nanti akan dia pakai terbang. Maka kupu-kupu yang dikeluarkan dari kepompongnya dengan digunting tidak akan pernah bisa terbang. Hanya usianya beberapa menit, semut segera merubuhnya, selesai, tuntas, binasa. Maka ini gambar penting bagaimana ternyata mencintai, menyayangi anak-anak kita bukan perkara mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan orang-orang besar ternyata dengan luar dari kehidupan prihatin. Kehidupannya Ibrahim alaihissalam, kita tahu Azar menurut sebagian mufassir bukan bapak tetapi paman, karena bapaknya namanya Tarai. Sedangkan Azar adalah paman. Dirawat paman, kok ia dapat paman yang maestro berhala. Musa, pernah dengar cerita tentang bapaknya Musa? Tidak ada Isa, apalagi Isa alaihissalam dan tidak ada bapaknya. Muhammad SAW yatim sejak dalam kandungan. Kalau masih punya bapak penuh cinta, maka Allah mengatakan apa? Tinggalkan anak dan istri. Misalnya Ismail alaihissalam itu tidak yatim, tetapi diyatimkan. Wasyar biwadin ghairi dzi zar'in. Kalau lihat hijrahnya anak-anak muda dalam rangka untuk apa? Hidup prihatin sebagai jalan dia untuk mendapatkan kebesaran jiwa. Biwadin ghairi dzi zar'in, hidup prihatin itu pilihan yang agung. Ainda baitikal muharram, tapi jangan sembarang prihatin. Prihatin di tempat, keadaan, situasi, suasana yang memungkinkan dia untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Sehingga dalam prihatinnya dia memang bukan bersandar kepada orang tua, dia bukan bersandar kepada benda-benda, dia bukan bersandar kepada berbagai macam makhluk, tetapi bersandar kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Ainda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, supaya mereka menegakkan nilai-nilai salat. Apakah Bapak Ibu semua orang-orang yang salat? Apakah Bapak Ibu semua orang-orang yang salat? Hal antum tusallun? Ada seorang salafus saleh bertanya kepada teman-temannya, hal antum tusallun? Apakah kalian orang-orang yang salat? Teman-temannya tersinggung. Lah kita ini ketemu di soft awal tiap hari, kata-katanya begitu. Salafus saleh ini
bertanya kepada mereka, apakah kalian adalah orang-orang yang tidak berkeluh kesah lagi, kikir, yang kalau diberi nikmat kikir, kalau dalam kekurangan berkeluh kesah, dan seterusnya. Lalu beliau baca surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'an idza massahu asy-syarru jazu'an wa idza massahu al-khairu manu'an illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladhina yusaddiquna biyawmid din walladhina hum min 'adabi rabbihim mushfiqun inna 'adaba rabbihim ghairu ma'mun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. Apakah kalian orang-orang yang salat? Siapa orang-orang yang salat itu? Bukan yang hanya bertakbir sampai salam di setiap waktunya, tetapi orang-orang yang tidak berkeluh kesah lagi kikir. Orang-orang yang kemudian mereka itu menjaga, mendawamkan nilai-nilai salat di dalam seluruh hidup. Orang-orang yang kemudian tahu bahwa di dalam hartanya ada hak bagi orang yang meminta maupun orang yang menahan diri dari meminta. Orang yang membenarkan hari pembalasan, orang yang takut kepada azabnya Allah, orang yang menjaga kehormatan kemaluannya, orang yang kemudian menjaga janjinya, amanahnya, orang yang kemudian menegakkan persaksiannya, orang yang menjaga salat-salatnya kesemuanya. Mereka itu orang-orang yang berada di dalam surga dalam keadaan di dunia. Hijrah biwadin ghairi lisan inda baitika muharram rabbana yuqimus salat. Kalau sudah kemudian menegakkan salat, anak-anak kita ini di dalam hijrahnya, kita di dalam hijrah kita, doanya Ibrahim alaihissalam, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi, didoakan supaya cinta manusia tertuju kepada mereka. Sesungguhnya ini adalah bagian dari kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril alaihissalam, lalu katakan kepada Jibril bahwa dia telah mencintai hamba itu. Lalu dia perintahkan Jibril untuk mencintai hamba itu. Lalu dia perintahkan Jibril untuk mengumumkan kepada penduduk langit. Dan dia perintahkan Jibril untuk menyuruh setiap penduduk langit mencintai si fulan. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Dan tinggal tunggu waktu. Kalau penduduk langit sudah mencintai fulan, maka cinta itu akan turun ke bumi, menyebabkan seluruh penduduk bumi mencintai fulan. Tapi kadang-kadang turunnya agak lambat, sudah meninggal, baru orang kemudian menyadari ada yang hilang, lalu baru mereka mencintainya. Tapi tidak ada ruginya. Makanya Ibrahim itu doanya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan aku ya Allah buah tutur yang baik yang kemudian ada di antara orang-orang terkemudian, buah tutur yang baik bukan cuma dipuji-puji tetapi juga didoakan. Maka kita ini gara-gara doa Ibrahim itu tidak pernah lepas menyebut nama Ibrahim di dalam doa-doa kita. Bahkan ketika bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan kama shallaina ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, karena buah tutur yang baik. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan manusia hatinya cenderung kepada mereka, mencintai mereka, menyayangi mereka. Warzuqhum minas thamarat, dan karuniakan kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Kenapa rezeki itu yang disebut sering buah-buahan? Kenapa makanan ahli surga itu buah-buahan? Insya Allah, karena bapak-bapak biasanya kalau sudah beli buah berarti urusan lauk sudah selesai. Karena buah itu bukan prioritas kita biasanya. Padahal buah ini adalah makanan yang baik, makanannya ahli surga. Karena buah ini kenapa baik untuk dikonsumsi? Karena buah itulah yang memberikan sinyal kenyang. Jadi yang mengandung mineral yang bisa memberi kita sinyal bahwa kita sudah cukup makannya, itu buah-buahan, Pak. Maka teman-teman dokter kalau bisa makan buah dulu sebelum
makan yang lain, karena nanti dia yang akan memberikan sinyal, mengirim sinyal bahwa kamu sudah cukup makan, sehingga kita bisa melaksanakan sunnah Nabi yang lain. Makanlah sesudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena kalau nasi dimakan duluan, itu nggak ada sinyal kenyangnya Pak. Tahu-tahu sudah berdedek, perutnya besar. Karena hanya banyak. Hari ini teman-teman pada kampanye mengurangi nasi, sebenarnya yang salah bukan nasinya Pak, yang salah kita. Kita ini mewarisi tradisi makan dari nenek moyang kita, tapi tidak mewarisi tradisi kerjanya. Simbah kita makan nasinya segini, tapi macolnya kan dari pagi sampai siang. Kita ini makannya sama dengan simbah kita, tapi tidak macul gitu. Nah ini karena tidak seimbang gitu. Yang salah bukan nasinya, tapi ketidakseimbangannya itu. Buah-buahan. Dan kalau di dalam surah Al-Waqiah, buah-buahan dulu Pak, sebelum daging, ya, wafakihatin mimma yatakhayarun, walahmi tayrin mimma yashtahun. Ahli surga itu makan buah dulu, baru makan daging burung-burung yang mereka kendaki, baru sesudah itu wahurul ain, bidadari, tapi tidak untuk dimakan. Jadi hijrah dari Ibrahim alaihissalam, faja'ala afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Di antara hikmah terbesar menjadi hamba Allah, tugas kita bersama adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah seperti yang kemudian akan ditampakkan oleh Hajar, bagaimana seorang wanita membangun sebuah peradaban baru atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan suaminya, menjadi kota Makkah yang dibenjung di seluruh muslim di sedunia sampai hari ini, menjadi kota yang diimpikan di setiap mimpinya mukmin yang baik sampai hari ini, karena kemudian sebuah hijrah yang sangat luar biasa dari Baitul Maqdis ke tanah lembah kosong yang bernama Makkah itu. Hijrah itu membangun sebuah peradaban baru. Dan hijrah itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nilai kesemuanya tergantung dari niatnya, tergantung dari niatnya. Maka hadis tentang niat itu, amal yang disebut adalah amal hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqah Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang beramal akan dibalas Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya, perhatikan ternyata di sini kaitannya dengan peristiwa hijrah. Maka barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang hendak dinikahinya, Nabi SAW betapa bijaksananya. Seharusnya beliau mengatakan, bahwa karena hijrahku di dunia yusibuha aw ra'atin tuha, fa hijratuhu ila dunya aw imra'ah. Seharusnya beliau mengatakan begitu. Maka barang siapa hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia hijrah menuju dunia atau wanita itu saja. Seharusnya Nabi bersabda begitu. Tapi inilah diri Islam yang begitu indah, membuka kesempatan untuk memperbaiki niat, membuka kesempatan untuk memperbarui niat. Sehingga Nabi mengatakan, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah. Orang bisa jadi ketika hijrah salah niat. Ada adik-adik mahasiswa gabung lembaga dakwah kampus. Kenapa? Mbak-mbaknya beli-beli. Lihat awalnya. Lihat awalnya awal berat yang kiblat. Tetapi apa yang kemudian dibuka oleh Nabi SAW? Terbuka. Fahijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah itu menuju kepada apa yang dia lakukan untuk hijrah. Karena apa? Karena dibuka masih kesempatan untuk memperbarui. Karena dibuka kesempatan untuk masih memperbaiki niat. Indah sekali diri Islam ini. Maka Nabi SAW bukan orang yang gampang memvonis orang. Beliau ditanya oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, ada orang berperang bersama yang satu niat untuk dapurnya supaya kebun dapat ghanimah gitu ya. Baru hijrah masih fuqara, lalu dia niat berperang bersamamu untuk menyambung hidupnya seperti itu. Atau yang kedua, dia niat berperang bersamamu karena solidaritas
Bayangkan saja teman-temannya diperangi maka dia ikut berperang, atau dia berperang karena ingin mendapat nama atau masyhuran. Mana di antara mereka yang fi sabilillah ya Rasulullah? Ini kalau kita yang ditanya begitu mah gatal situ. Kalau kita yang menjawab, ini ada orang tiga, satu niatnya biar dapurnya ngebul, yang satu niatnya biar dapat kemasyhuran, yang satu niatnya hanya solidaritas semata-mata, mana yang fi sabilillah gitu. Kalau kita yang ditanya begitu kan gatal semua itu. Tapi ini Nabi SAW, Nabi Rahmah, yang kemudian bersabda, apa kata beliau? Man qatala ma'i li'ila'i kalimatillah fa huwa fi sabilillah. Siapapun yang berperang bersama untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dia di jalan Allah. Inilah agama ini tidak memutus harapan orang. Sebenarnya niat awal waktu beras habis ya. Kalau ikut pengajian minimal siapa tahu besok misalnya. Agama ini tidak kemudian mengatakan niatku itu cuma dapat itu. Enggak, Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan untuk selalu tajdidun niat, untuk selalu kemudian memperbarui niat. Inil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma rawaita al khair. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, selalu niatkan kebaikan karena engkau itu tidak berhenti dinilai berada di atas kebaikan selama senantiasa berniat baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah jalan yang kita tempuh setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Begitu hidayah menyapa kita, maka kita akan terbuka mata kita bahwa apa yang kita hidupi selama ini, barangkali kita berada di dalam perkara-perkara yang masih dimurkai Allah, atau syubhat-syubhat, atau hal-hal haram, atau maksiat-maksiat. Maka begitu hidayahnya apa? Membuat kita bisa melihat betapa kita berubah di dalam lumpur. Jangan diam saja, lakukan hijrah. Pergi ke tempat yang tinggi, pergi ke tempat yang lebih bersih, pergi ke tempat yang lebih baik, pergi ke situasi, kondisi, keadaan yang memungkinkan kita untuk bersih di mata Allah, bersih di mata manusia, menjadi seorang mukmin dan muslim yang paripurna. Itulah kenapa hijrah menjadi jalan hidayah. Hidayah tiba, lalu kemudian membuat kita bisa melihat semuanya. Ketika kita kemudian tuntun diri kita menjauh dari perkara-perkara buruk yang sudah kita lihat karena hidayah Allah itu, taufik Allah berikutnya datang memimpin kita untuk hijrah. Dan di dalam hijrah, ketika kita walladzina jahadu fina, berjihad bersungguh-sungguh untuk menunaikan segenap apa yang dititahkan Allah kepada kita, lalu dia akan subulana, Allah senantiasa akan berikan hidayah dan taufik untuk kemudian kita beramal lebih tinggi lagi, beramal lebih tinggi lagi, memampukan kita untuk menempuh jalan yang selama ini tidak mampu. Yakinilah, memang di dalam hijrah ada yang keras, ada yang menyakitkan. Di dalam perubahan selalu ada yang terasa sebagai korban, ada yang menyakitkan barangkali. Tetapi sesungguhnya pada setiap yang hilang dan pergi, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka sungguh Allah memiliki ganti yang jauh lebih baik daripada itu semua. Demikian perbincangan kita tentang hijrah ini. Hijrah kita pada pagi hari ini juga luar biasa. Hijrah dari kamar tidur ke ruangan Masjid Salahuddin ini, itu juga kita hitung sebagai satu hijrah yang luar biasa, perjalanan yang dahsyat. Dan mudah-mudahan sampai subuh senantiasa bisa kita menghidupkan sebuah hal yang akan membangkitkan umat ketika kita kemudian berada saf-saf salat subuh mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, terpaut hati kita di dalam satu kesatuan yang dahsyat, yang mudah-mudahan kita tidak lagi buih di alam hikmat ini. Kita berubah menjadi gelombang yang akan membawa perubahan dan kebangkitan umat, insyaallah. Demikian, sekian. Terlebih dahulu saya kembalikan kepada pembawa acara.